Siaran Pedesaan dengan judul Panduan Umum Beternak Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Imron Jagat kembali menjumpai Anda dalam siaran pedesaan. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk kesempatan hari ini, saya akan menguraikan tentang bagaimana beternak bebek. Ternak bebek saat ini semakin populer. Permintaan terhadap daging bebek terus bertambah. Dahulu, peternak bebek lebih memfokuskan pada produksi telur, sedangkan daging hanya sebagai produk samping. Daging bebek dipanen setelah masa produktivitas bertelurnya habis. Sekarang, banyak ternak bebek yang berorientasi pada daging. Masyarakat umum biasanya menganggap sama antara itik dan bebek. Padahal sebenarnya terdapat sedikit perbedaan antara itik dengan bebek. Itik memiliki ciri tubuh lebih ramping, berjalan tegak, tubuhnya menyerupai botol dan gerakannya lincah. Sedangkan bebek, tubuhnya lebih lebar, berjalan horizontal dan gerakannya lamban. Namun dalam kesempatan kali ini, saya tidak membedakan antara itik dan bebek, mengingat secara umum proses budidaya relatif sama. Dewasa ini sudah tersedia bebek khusus pedaging dan bebek petelur. Namun pada kenyataannya peternak di Indonesia membudidayakan bebek untuk diambil keduanya, baik telur maupun dagingnya. Tidak seperti ternak ayam yang sudah sangat spesifik dan tidak bisa disamakan antara budidaya ayam petelur dengan ayam pedaging. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis bebek. Pertama yaitu bebek Jawa. Bebek Jawa adalah bebek lokal asli Indonesia. Bebek ini banyak dibudidayakan di Pulau Jawa. Sebagai bebek lokal, bebek Jawa cukup produktif dalam menghasilkan telur. Dalam setahun, bebek ini mampu bertelur 250 hingga 300 butir. Bebek mulai bisa bertelur pada umur 5 hingga 6 bulan dan tetap produktif hingga umur 2 tahun. Selanjutnya adalah bebek Kalimantan. Bebek Kalimantan atau dikenal juga dengan nama Alabio merupakan salah satu jenis bebek yang banyak dibudidayakan. Sebenarnya ada jenis bebek Kalimantan lain, yakni bebek nunukan, namun tidak begitu populer dibanding bebek Alabio. Bebek Alabio ukuran tubuhnya lebih besar dibanding bebek Jawa. Bebek betina berwarna kuning keabu-abuan. Ujung bulu di bagian sayap, dada, leher, dan kepala berwarna hitam. Bebek Alibio jantan, sekujur tubuhnya berwarna abu-abu kehitaman. Telur bebek Alibio lebih besar
dibanding bebek Jawa. Kemampuan bertelur bebek ini berkisar 150 hingga 225 butir per tahun. Selanjutnya kita akan tahu tentang bebek Bali. Ya, sesuai namanya, bebek ini berasal dari Bali. Konon awalnya berupa bebek liar yang didomestikasi petani untuk dijinakan. Bebek Bali memiliki warna tubuh yang beragam. Kemampuan bertelurnya lebih sedikit dibanding bebek Jawa dan bebek alabio. Ya, sekitar 140 hingga 145 butir per tahun. Bebek Bali baru bisa bertelur dengan normal setelah berumur 23 hingga 24 minggu. Kemudian selanjutnya Indian Runner. Bebek Indian Runner berasal dari Belanda dan Belgia. Bebek jenis ini cocok dibudidayakan di iklim Indonesia. Bahkan banyak yang menganggap sebagai bebek asli Indonesia. Bentuk tubuh bebek Indian Runner mirip dengan bebek Jawa, ramping dan berjalan tegak seperti botol. Warna tubuhnya kecoklatan. Produksi telurnya 150 hingga 250 per musim. Kemudian berikutnya adalah bebek pedaging. Di samping jenis-jenis bebek tadi, terdapat bebek berbagai jenis bebek pedaging atau biasa juga disebut bebek, yakni bebek Peking dan bebek Muscovy. Ternak bebek bisa dilakukan dengan metode penggembalaan atau metode kandang. Di tengah semakin sulitnya lahan penggembalaan, kini para peternak banyak yang beralih ke sistem kandang. Telah banyak peternak yang membuktikan dengan sistem kandang, budidaya bebek tetap produktif bertelur. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha ternak bebek. Yang pertama adalah metode budidaya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, terdapat dua metode ternak bebek, yakni metode penggembalaan dan metode kandang. Kedua metode tersebut memiliki plus minusnya sendiri-sendiri. Metode penggembalaan banyak dipakai oleh para peternak tradisional. Contohnya para peternak di daerah pantai utara Jawa. Dengan sistem penggembalaan, pengeluaran untuk pakan bisa lebih hemat. Bebek mencari sendiri pakan yang ada di alam, seperti tumbuh-tumbuhan, cacing, dan lain sebagainya. Biasanya kualitas telur yang dihasilkan dengan sistem penggembalaan lebih baik. Warna kuning telurnya sempurna. Bila diolah menjadi telur asin sangat baik. Hanya saja metode ini belum tentu bisa diaplikasikan di semua tempat, mengingat semakin terbatasnya lahan dan tenaga kerja penggembala yang sulit didapat. Metode ini semakin tidak populer. Namun di sisi lain, metode budidaya dengan kandang sudah semakin maju. Beberapa praktek ternak bebek dalam kandang menunjukkan produktivitas yang tidak kalah baik. Kualitas telur yang dihasilkan bisa dikontrol dengan pemberian pakan yang tepat. Terdapat beberapa tipe kandang untuk ternak bebek. Pertama adalah kandang tipe pekarangan. Tipe kandang ini berupa pekarangan yang di sekelilingnya dipagari. Bebek beraktivitas seperti makan, minum, berenang dalam lingkungan tersebut, dan kandang ini bersifat terbuka. Namun disediakan kandang untuk berteduh. Bila malam tiba atau hujan, bebek bisa masuk untuk berteduh di dalam kandang. Berikutnya adalah
Kandang terkurung atau tipe postal berupa sebuah bangunan besar yang memiliki atap dan dinding. Dinding biasanya terbuat dari kisi-kisi bambu. Bebek dibiarkan berkeliaran dalam lingkungan kandang. Dalam kandang ditempatkan berbagai fasilitas seperti tempat pakan, minum, atau kalau memungkinkan kolam berenang. Dasar kandang bisa berupa tanah atau semen yang ditaburi sekam padi. Berikutnya adalah kandang tipe baterai. Dalam kandang ini, 1 hingga 2 bebek ditempatkan dalam kotak yang terpisah. Biasanya dibuat dari kisi-kisi bambu, seperti pada budidaya ayam petelur insentif. Kandang tipe baterai bisa ditempatkan di dalam atau di luar ruangan. Siaran pedesaan dengan judul Panduan Umum Beternak Bebek. Baik dalam siaran pedesaan dengan judul Panduan Umum Ternak Bebek. Nah, selanjutnya bagaimana memilih tipe kandang yang tepat? Tipe kandang seperti apa yang cocok untuk kita? Mungkin itu pertanyaan yang ada di benak pendengar. Pemilihan tipe kandang sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya seperti lokasi, luas lahan, tenaga kerja, dan modal. Dan berikut hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tipe kandang. Pertama, bila lahan yang tersedia cukup luas, bisa dipertimbangkan kandang tipe pekarangan. Kandang ini memerlukan lahan yang luas, tetapi investasi untuk pembuatan kandang bisa ditekan karena aktivitas bebek akan dihabiskan di pekarangan. Kandang pekarangan cocok diterapkan pada ternak bebek semi-intensif. Yang kedua, bila lahan yang tersedia terbatas, bisa dipertimbangkan tipe kandang terkurung atau tipe baterai. Kandang tipe ini relatif tidak memerlukan lahan luas, namun biaya pembuatan kandangnya cukup besar. Kandang tipe ini cocok untuk budidaya intensif. Selanjutnya, pertimbangkan pula tujuan ternak bebek. Bila fokus pada produksi telur dan daging, sistem terkurung dan baterai bisa digunakan. Tetapi bila bertujuan untuk pembibitan atau reproduksi, sebaiknya pertimbangkan tipe pekarangan atau kandang terkurung, di mana di dalamnya disediakan fasilitas kolam untuk berenang. Lalu bagaimana memilih bibit bebek untuk hasil ternak bebek yang maksimal? Sebaiknya mulai dengan memilih bibit yang baik. Ada 3 cara untuk mendapatkan bibit bebek yang baik. Pertama, membeli telur tetas dari induk bebek yang terbukti kualitasnya. Telur ditetaskan sendiri dengan inkubator. Kemudian yang kedua, memproduksi sendiri telur dengan mengawinkan indukan jantan dan betina. Hal ini bisa dilakukan bila kita memiliki bibit yang berkualitas dan juga memiliki fasilitas pembibitan sendiri. Kemudian membeli DOD dari toko peternakan atau peternak lain. Ternak bebek baik untuk tujuan petelur atau pedaging
tentunya perlu pakan yang berkualitas. Pada bebek petelur, kualitas telur yang dihasilkan tergantung dengan jenis pakan yang diberikan. Ya, berikut adalah jenis-jenis pakan bebek. Terdapat dua jenis pakan ternak bebek, yakni pakan alami dan pakan konsentrat atau pabrikan. Pakan alami bisa berupa keong dan kepala udang, sedangkan pakan konsentrat dapat dibeli di pabrik atau untuk menghemat bisa diramu sendiri. Bila kita membeli pakan dari pabrik, setidaknya terdapat 3 jenis pakan untuk masing-masing fase pertumbuhan. Fase awal diperuntukkan bagi bebek berumur 0 hingga 8 minggu. Kemudian fase grower untuk umur 8 hingga 18 minggu. Dan fase layer umur 18 hingga 27 minggu. Kemudian pakan fase awal setidaknya memiliki kandungan protein 20 hingga 20%, fase grower 17 hingga 19%, dan fase layer 15 hingga 17%. Kemudian pakan konsentrat bisa diramu dari berbagai bahan. Syaratnya ramuan tersebut memenuhi kandungan protein minimal dan cocok untuk unggas. Ada beberapa salah satu contoh pakan konsentrat yang diramu sendiri. Satu contoh misalnya jagung giling, awal 25%, grower 25%, layer 15%. Kemudian dedak halus, awal 40%, grower 50%, layer 60%. Ubi kayu, awal 5%, grower 5% atau layer 5%. Selanjutnya tepung ikan, awal 20%, grower 50%, dan layer 10%. Berikutnya bungkil kelapa, awal 5%, grower 5%, layer 5%. Dan bungkil kedelai, awal 5%, grower 5%, layer 5%. Bagaimana cara pemberian pakan pada bebek? Cara memberikan pakan pada bebek yang baru netas hingga berumur 21 hari sebaiknya disajikan dalam baki pakan, sedangkan untuk bebek di atas 21 hari bisa disebar di lantai dan diberikan secara terus-menerus. Demikian juga dengan pemberian air minum untuk anak bebek 0 hingga 7 hari, sebaiknya ditambahkan vitamin pada air minum. Selanjutnya air minum disediakan dalam wadah khusus di dalam kandang secara terus-menerus. Demikian tadi Mitra K2, panduan umum ternak bebek. Semoga bermanfaat. Dengan demikian, tuntas sudah siaran pedesaan kali ini. Sumber naskah dilansir dari alamtani.com, serta saya Imron Jagat mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita berpisah untuk kembali berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran pedesaan dengan judul Panduan Umum Beternak Bebek.